Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan dan tentunya rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita akan membahas dalam kesempatan ini ya, dan sharing ya tentang manajemen ternak perah dan sejarahnya. Ini sangat penting ya, karena sapi perah ini sangat, atau ternak perah ini sangat dibutuhkan, dan produknya masih dibutuhkan banyak sekali, karena kebutuhan kita akan susu selama ini masih tergantung pada impor. Ini harus kita inisiasi, harus kita bersemangat bagaimana memecahkan permasalahan ini sehingga kita akan menjadi negara yang mandiri pangan, tentunya terutama di bidang persusuan ini. Oke, kita lanjutkan ya ke materinya. Nah, apa itu manajemen ternak perah ya? Manajemen ternak perah itu adalah serangkaian kegiatan dan strategi kita yang kita lakukan ya untuk mengelola dan mengoptimalkan produksi susu dari sapi perah ya. Dalam hal ini ternak perah tidak hanya sapi ya, kita juga di Indonesia ini punya juga kerbau perah, kambing perah, dan lain-lain yang harus kita lakukan manajemen yang baik tentunya supaya bisa kita tingkatkan produksinya. Nah, manajemen ternak perah ini meliputi pemilihan bibit yang baik ya. Kalau kita pengen produksi yang tinggi, produksi yang optimal, tentunya harus dimulai dari bibit yang baik. Setelah itu baru kita ke nutrisi ternak yang tepat, ke pakan yang tepat, atau sumber bahan makanan yang bergizi tinggi atau mempunyai nutrien yang baik ya, tentunya tidak beracun ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen kesehatan ternak. Tentunya setelah dikasih makan ternaknya juga harus kita kelola kesehatannya ya. Kemudian setelah itu manajemen reproduksi ya. Sapi perah ataupun ternak perah semuanya itu kalau mau berproduksi susu itu harus bunting dulu. Nah, ini berkaitan dengan reproduksi, bagaimana kita mengawinkan dan seterusnya sampai dia bunting dan partus atau melahirkan ya. Ini sangat penting tahapannya. Kemudian dilanjutkan pengelolaan kandang. Nah, kita tahu bahwa sapi perah ini ya, sapi perah ini perlu dikelola dengan perkandangan yang baik, karena kita punya produk nanti susu itu mudah terkontaminasi. Kalau kandang ini tidak terkelola dengan baik, sudah barang tentu dari soal bau saja bisa nantinya mencemari susunya, yang harusnya bau susunya normal, ini bau mungkin kotoran, atau jangan kotoran, bau misalnya bau ini apa namanya pakan, bau rumput, itu juga tidak diharapkan, dan itu akan mengganggu di dalam proses nanti penjualannya sampai ke konsumen. Dan berikutnya adalah lingkungan peternakan. Juga kita tahu bahwa ternak kita atau sapi perah itu sangat sensitif sekali ya, jadi harus butuh lingkungan yang nyaman serta pengelolaan data produksi ternak. Nah, ini berkaitan dengan recording, ini harus sudah dibiasakan, harus dilakukan di setiap peternak kita, karena bagaimanapun kita harus ada recording atau pencatatan, harus ada data yang baik nanti berkaitan dengan nanti pembibitan, silsilahnya, dan seterusnya sampai ke produksi susunya, sehingga kita suatu saat punya bibit-bibit yang baik yang bisa diandalkan di masa depan. Nah, apa sih tujuannya dari manajemen ternak perah ini? Adalah untuk menghasilkan susu yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan
ya, serta memaksimalkan keuntungan dari produksi susu. Jadi kita harapkan produksi susu itu bisa kualitasnya bagus, kemudian terus continue, dan tentunya peternak ya diuntungkan ya, harus sejahtera juga peternaknya sebagai pengelola nantinya ya. Kemudian manajemen ternak perah itu juga bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak, termasuk kesejahteraan peternaknya, serta meminimalkan dampak peternakan terhadap lingkungan. Nah, ini sekarang kan menjadi isu utama ya, bahwa ternak itu bisa misalnya secara tidak langsung nanti menghasilkan limbah ya, bahkan menghasilkan gas yang merusak ozon kita, dan itu harus kita sadari, kita upayakan supaya itu jangan terus terjadi ya, dengan cara teknologi atau memanage semuanya itu dengan baik, termasuk rekayasa di bidang pakannya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, manajemen ternak perah merupakan kunci utama ya di dalam produksi susu ya, yang berkualitas tinggi tentunya. Kalau memproduksi susu pengen berkualitas ya harus di manage dengan baik, tentunya diharapkan bisa berkelanjutan. Nah, ada beberapa aspek penting dalam manajemen ternak perah. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kesehatan ternak ya. Kita tahu bahwa susu itu adalah produk yang mudah sekali terkontaminasi. Jangan sampai produk itu menjadi carrier ya. Apalagi misalnya ini ya, kalau kita bahas kesehatan ternak ini, sapi perah ini sangat penting dalam memastikan produksi susu yang optimal. Pemeriksaan rutin oleh misalnya dokter hewan ya, kemudian kita lakukan vaksinasi dan pemeliharaan kebersihan kandang serta lingkungan peternakan ada hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan ternak, termasuk ya kalau misalnya peternakan rakyat ya, anak kandang atau yang memerah itu juga harus sehat. Jadi harus dihindari misalnya ya anak kandang itu lagi sakit flu pun, apalagi itu TBC ya, itu juga harus benar-benar dilarang untuk melakukan aktivitas di sekitar kandang, karena bisa menulari dan bisa juga mencemari dari lingkungan atau dari susu tadi, mengkontaminasi dan menjadi karier nanti. Kalau gimana kalau masuk ataupun sesuatu dia lagi batuk nyiprat ya ke susunya dan itu menjadi carrier ya, nanti konsumennya bisa tertular. Nah, tidak hanya itu ya, banyak penyakit yang lain termasuk penyakit kulit yang rawan ya, yang sifatnya bisa cepat menular ya, juga harus dihindari ya. Memang itu harus diperiksa ya, tidak hanya ternaknya tetapi anak kandangnya ataupun peternaknya. Nah, yang berikutnya itu adalah nutrisi ternak ya. Kualitas dan kuantitas pakan merupakan faktor penting dalam manajemen ternak ini. Pemberian pakan yang tepat dan cukup ya dalam nutrisinya akan memastikan produksi susu yang baik. Nutrisi ternak juga harus disesuaikan dengan fase produksi ternak, seperti fase laktasi, fase kehamilan atau kebuntingan. Nah, kita tahu bahwa ternak perah ini kita memberikan ransumnya itu sesuai dengan produksi susunya. Misalnya kalau ternak kita produksi susunya 30 liter, itu harus dibedakan dengan yang produksi susunya 20 ataupun 25. Ini untuk mengefisienkan ya, karena kita tahu pakan ya dengan protein tinggi, protein dan energi yang tinggi itu mahal harganya. Jadi kalau misalnya produktivitas atau produksi susunya tinggi ya harus wajar ya, kita support dengan kandungan nutrien yang bagus tentunya, karena kalau tidak didukung oleh
pakan yang bagus dengan kandungan nutrien yang bagus, yang seimbang atau ransumnya, itu akan bisa menurunkan produksi susunya. Berikutnya adalah manajemen reproduksi. Manajemen reproduksi merupakan aspek penting dalam manajemen ternak perah. Hal ini meliputi mulai dari awal ya, kita melakukan atau memilih bibit yang baik, kemudian penentuan waktu inseminasi yang tepat ya, dan pengaturan masa kebuntingan. Hal ini semua ya itu berkaitan dengan manajemen ternak perah. Kalau misalnya salah kita pilih bibit, otomatis nanti itu berdampak ke produktivitas atau produksi susu kita. Inseminasi juga itu. Nah, jangan sampai berkali-kali IB dilakukan tapi tidak bunting-bunting ya, gara-gara misalnya kurang pengetahuan terhadap deteksi birahinya. Nah, ini menjadi masalah ya yang besar, karena itu kalau mundur misalnya ini ya, mundur kebuntingannya, itu bisa berdampak pada konsumsi pakan yang cukup mahal ya, terutama untuk sapi perah ini. Berikutnya adalah pengelolaan kandang ya. Kandang yang baik dan bersih dapat membantu menjaga kesehatan ternak dan kualitas susunya nanti. Kandang harus dirancang sedemikian rupa sehingga ventilasinya, pencahayaan cukup, dan lingkungan kandang yang harus dijaga kebersihannya. Karena ini berkaitan dengan susu yang kita akan dapatkan, kita akan produksi susunya. Jangan sampai ya gara-gara pengelolaan kandang yang tidak bagus itu berdampak pada produk yang kita hasilkan atau produk susu yang kita hasilkan, sehingga itu akan berdampak pada konsumen. Nah, kemudian berikutnya yang kelima itu pengelolaan data. Pengelolaan data yang baik ya dapat membantu memantau kesehatan dan produksi ternak. Data-data seperti berat badannya seperti apa ya, kemudian produksi susunya dan kesehatan ternaknya harus tercatat atau dicatat secara teratur dan dianalisis untuk membantu mengambil keputusan dalam manajemen ternak perah. Apakah misalnya ternak ini harus dikaling atau istilahnya diafkir? Ini harus ada catatannya, harus ada riwayatnya ya. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Ini pentingnya recording, dan ini untuk masa depan peternakan itu sangat penting pencatatan ini, sehingga kita berharap nantinya suatu saat bisa memilih atau bisa mengupgrade ternak kita dari catatan-catatan yang ada. Kita pertahankan ternak yang memang punya produktivitas tinggi, itu yang harus kita lakukan ya. Kemudian dengan memperhatikan aspek tersebut ya, manajemen ternak perah dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan produksi susu yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan, tentunya yang ini yang kita harapkan ya. Sehingga kita berharap nanti suatu saat kita itu ya jangan hanya banjir air saja, banjir susu, menjadi kolam susu di Indonesia ini, sehingga ya kebutuhan akan protein hewani ya yang kita dapatkan dari susu itu bisa ini, dan kebutuhannya sangat luar biasa ya. Oke, nah tujuan ya secara khusus ya, tujuan dari manajemen ternak perah ini, tujuan utama dari manajemen ternak perah ini adalah untuk menghasilkan susu yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan serta memaksimalkan keuntungan dari produksi susu. Selain itu, tujuan manajemen ternak perah itu juga meliputi satu, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ternak ya. Kemudian manajemen ternak perah juga harus memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan ternak itu sendiri, seperti dengan memberikan pakan yang baik dan sesuai ya, memastikan kondisi kandang yang bersih dan nyaman ya, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Ternak harus disejahterakan sama dengan manusia secara prinsipnya atau makhluk hidup yang lain. Apabila kita memberikan suasana yang nyaman, itu pasti berdampak pada
hasil atau produktivitas ternak yang kita punya tentunya. Kemudian yang kedua, menjaga keberlanjutan produksi susu ya. Dalam manajemen ternak perah penting untuk memperhatikan produksi susu yang berkelanjutan dengan menjaga kualitas, kemudian menjaga kuantitasnya yang dihasilkan oleh sapi perah yang kita pelihara. Yang berikutnya adalah meminimalkan dampak lingkungan ya. Manajemen ternak perah harus memperhatikan dampak peternakan terhadap lingkungan seperti dengan mengolah limbah ternak dan menjaga kualitas tanah dan air ya. Kita tidak lepas dari lingkungan yang ada, kita harus lestarikan lingkungan, jangan sampai kita mencemari, dan itu sangat berpeluang atau kalau kita tidak kelola dengan baik ya bisa akan mencemari lingkungan. Misalnya kebetulan peternakan kita di dekat sungai, tidak boleh misalnya membuang kotoran langsung ke sungai, itu apalagi ternak kita lagi sakit kena penyakit yang bisa menular ya, itu diharapkan jangan. Kita harus ada pengelolaan limbah dari kotoran yang ada ya, termasuk itu bisa mencemari tidak hanya di sekitarnya, juga bisa menjadi carrier susu itu yang menjadi penyakit-penyakit tertentu ya, bisa menulari ke konsumen. Ini tidak kita harapkan dan harus benar-benar kita jaga dengan baik ya. Yang keempat ya, meningkatkan efisiensi produksi. Manajemen ternak perah harus memperhatikan efisiensi produksi dalam segi biaya misalnya dan waktu, dengan memaksimalkan produksi susu dari sapi perah dan meminimalkan biaya produksi. Ini penting ya untuk mempertahankan keberlanjutan ternak perah kita. Memang harus kita efisienkan ya, karena kita tahu bahwa ternak perah itu cukup butuh modal yang cukup besar ya di dalam proses pemeliharaan, termasuk ongkos produksinya ya, harus untung dong. Kalau enggak untung kasihan petaninya ya. Tentunya harus dikelola, harus efisien di dalam proses pengelolaannya ya. Misal ya, apakah perlu misalnya sudah menyiapkan mesin perah ya, mesinnya. Kalau memang sudah banyak dan diperhitungkan, kita harus lihat analisis atau kita analisis biaya itu ya. Kalau memang harus kita harus order, harus kita beli mesin perah ya, kita harus lakukan itu ya. Banyak yang bisa diefisienkan dengan syarat tadi harus ada hitung-hitungannya. Jangan sampai hanya sekedar keinginan atau kemauan kemudian kita beli. Itu juga nanti kalau misalnya kita operasionalkan menjadi tidak efisien. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Dalam manajemen ternak perah penting untuk memperhatikan kualitas susu yang dihasilkan, seperti dengan memastikan kebersihan dan keamanan susu, serta memenuhi standar keamanan pangan dan persyaratan regulasi yang ada ya. Bagaimana nanti kita harus patuhi SNI, Standar Nasional Indonesia kita tentang susu. Nanti suatu saat kita bahas juga seperti apa susu kita itu yang aman misalnya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Tidak hanya aman ya, halalan thayyibah tentunya. Oke, kita lanjutkan manfaat dari manajemen ternak perah ya, yang baik tentunya ya. Yang pertama ya jelas, kalau kita melakukan memanage ternak perah itu dengan baik, akan bisa meningkatkan produksi susu. Dengan menerapkan manajemen ternak perah yang baik, produksi susu dari segi atau dari sapi perah dapat meningkat secara signifikan, yakin itu. Nah, misalnya nutrisi yang baik, manajemen reproduksi, kesehatan ternak yang terjaga, dan lingkungan yang baik dapat meningkatkan produksi susu sapi perah.
Kemudian yang kedua itu dapat memaksimalkan keuntungan ya. Manajemen ternak perah yang baik dapat membantu peternak untuk memaksimalkan keuntungan dari produksi susu sapi perah dengan mengelola biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produksi. Peternak dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi ya. Jadi itu sederhana sebetulnya ya, kalau kita mengelola dengan baik ya, efisien tentunya, termasuk ya berbagai macam hal yang berhubungan dengan sarana produksi tadi ya, misalnya pakan kita harus pintar, harus tahu misalnya pakan lokal yang potensial yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung aktivitas mengelola sapi perah kita, itu harus tahu ya. Kebetulan misalnya di daerah sentra pertanian itu sangat ini ya, sangat menguntungkan bagi kita ya. Upayakan kita bisa mengelola hasil samping dari pertanian itu dengan teknologi tentunya yang bisa meningkatkan kualitas dari pakan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga ya, meningkatkan kualitas susu ya. Manajemen ternak perah yang baik dapat meningkatkan kualitas susu sapi perah yang dihasilkan dengan menjaga misalnya kesehatan ternak ya, memberikan nutrisi yang baik dan mengelola lingkungan kandang. Kualitas susu sapi perah dapat lebih terjaga nantinya ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kesehatan ternak. Manajemen ternak perah yang baik dapat membantu menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak dengan memperhatikan nutrisi yang baik, manajemen reproduksi dan perawatan kesehatan yang rutin. Sapi perah dapat tetap sehat dan produktif ya. Ini ya untuk diperhatikan oleh kita bersama bahwa sapi perah ini salah satu usaha yang harus secara rutin ya, misalnya kita kelola ya, itu harus kita menjadikan suatu usaha yang utama, karena itu kalau kita misalnya melakukan dengan baik itu tentunya bisa mendapatkan penghasilan bukan bulanan lagi tapi harian, karena produksi susu itu begitu laktasi terus dia itu bisa menghasilkan susu. Dan untuk mempertahankan ya puncak produksi itu jangan sampai terlalu drastis turun, itu ya mau tidak mau dengan manajemen ya pengelolaan itu baik semuanya ya, diantaranya dengan meningkatkan kesehatan ternak tadi, manajemen pengelolaan kesehatan. Nah, berikutnya manfaatnya dari manajemen ini, manajemen ternak perah ini ya, meningkatkan efisiensi produksi. Manajemen ternak perah yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi sehingga biaya produksi dapat lebih efektif dan waktu dapat lebih efisien. Dengan meningkatkan efisiensi produksi, kemudian peternak dapat memaksimalkan produktivitas sapi perah dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang keenam itu meminimalkan dampak lingkungan ya. Dengan menerapkan manajemen ternak perah yang baik, peternak dapat meminimalkan dampak peternakan terhadap lingkungan ya. Kita tahu, kita sadar upaya atau usaha kita untuk meminimalkan supaya lingkungan kita itu bisa tetap terjaga dan lestari tentunya ya, dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan dari hal yang sederhana, misalnya ya mengelola kotoran, mengelola air limbah ya, tidak langsung misalnya disalurkan ke selokan yang ada, itu aja sudah bisa kita ini. Tapi keuntungannya itu akan lebih besar ya, kita bisa mendapatkan sumber pupuk nanti untuk hijauan kita ya, pupuk organik ya, yang kita harapkan itu untuk menggantikan pupuk-pupuk kimia ya, karena kita tahu dampaknya terhadap lingkungan itu sangat kurang baik ya, untuk pupuk anorganik itu atau pupuk kimia. Nah, kita berlanjut kepada sejarah ya manajemen ternak perah ini. Kita harus tahu, nanti harus bisa kita kembangkan ke depan itu seperti apa, karena pendiri kita, mungkin orang-orang tua kita ataupun ya pemerintah kita itu sudah berupaya. Nah, kita harus tahu sejarah ya, benang merahnya seperti apa sejarah manajemen ternak perah. Nah, sejarah manajemen ternak perah itu dapat ditelusuri pada zaman prasejarah ya, ketika manusia pertama kali mulai menjinakkan hewan.
untuk dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Kita tahu ya di dalam beberapa sumber itu ya, sumber sejarah itu manusia itu memang sudah akrab dengan alam karena ya banyak kepentingan terhadap ternak. Itu bisa untuk makanan, bisa untuk teman, bisa untuk kuda, untuk tumpangan ya, tidak hanya kuda ya. Kemudian untuk membantu proses pertanian ya, untuk hal-hal yang banyak sekali, sehingga kedekatan antara manusia dan hewan atau ternak itu sangat erat sekali. Nah, pada saat itu ya manusia memelihara sapi untuk diambil daging dan susunya ya. Namun manajemen yang dilakukan ya masih sangat sederhana kalau zaman dulu ya. Kemudian pada abad ke-18 teknologi pertanian dan peternakan mulai berkembang pesat di Eropa. Nah, pada saat itu peternak di Eropa mulai memilih bibit sapi perah yang unggul dan memperbaiki manajemen ternak perah untuk meningkatkan produksi susu dan kualitas susunya. Bahkan kita lihat kan banyak sekali ya, terutama di Eropa sana kontes ya, bukan kontes atau Miss Universe ya seperti kita lihat ini, tapi kontes sapi perah atau kontes ternak yang lain. Nah, ini sebetulnya budaya yang bagus untuk mempertahankan kualitas dari ternak kita ya. Semakin biasanya harga jualnya tinggi, kemudian dijadikan bibit dan akan menghasilkan ya anak atau bibit-bibit yang berkualitas pula ya. Ada benarnya seperti pepatah bebet bobot dan seterusnya ya. Oke, sampai ke agak ini ya. Jadi kita lanjutkan. Pada akhir abad ke-19 penemuan mesin-mesin pertanian dan teknologi modern yang lebih baik memungkinkan peternakan sapi perah untuk ditingkatkan secara signifikan. Itu ya, ditemukannya alat-alat pertanian yang untuk membantu meringankan pekerjaan ya. Sementara pada abad ke-20 manajemen ternak perah terus berkembang dan menjadi semakin canggih, dan teknologi modern dan inovasi yang baru. Kalau sekarang itu kalau dilihat, kalau di peternakan itu tidak kelihatan seperti misalnya peternakan sapi perah sudah benar-benar suatu industri yang sangat besar dan sangat maju dan sangat luar biasa, safety, kemudian pengelolaan susunya, kualitas susunya sangat luar biasa ya. Nanti kalau ada kesempatan mungkin ya bisa Bapak, Ibu atau saudara sekalian ya, bro and sis itu bisa kalau ada kesempatan mengunjungi lokasi peternakan modern ya, terutama sapi perah, itu akan tergambar betapa majunya pada saat ini. Nah, kita balik flashback lagi ya pada tahun 1920-an. Peralatan mesin seperti penggemur pakan ya, ada mesin pemerah ya, dan mesin pengolah susu mulai diproduksi secara massal ya. Tentunya bukan di Indonesia, ini masih kita cerita di luar negeri ya. Kemudian pada tahun 1050-an ya, 1950-an, ilmu nutrisi hewan dan genetika mulai dikembangkan dan digunakan dalam manajemen ternak perah. Nah, pada era modern manajemen ternak perah menjadi semakin penting ya, karena permintaan produksi dan produksi susu semakin meningkat di seluruh dunia. Semua orang itu hampir di segala aspek itu, mulai untuk kebutuhan bayi, kebutuhan kue atau minum ya, orang dewasa, karena ada kesadaran di sini bahwa kita butuh sumber protein hewani atau asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan tidak bisa digantikan dari protein nabati. Oleh karena itu harus disiapkan atau disediakan ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi baru, manajemen ternak perah terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar dan menjamin keberlanjutan produksi susu sapi perah yang berkelanjutan tentunya. Nah, kalau tadi secara umum kita berbicara
sejarah ya tentang sapi perah, bagaimana ke sejarah di Indonesia manajemen ya. Nah, sejarah manajemen ternak perah di Indonesia dimulai sebetulnya pada zaman kolonial Belanda ya. Di masa itu ya orang Nederland atau orang Belanda itu pengen ya suasana seperti di daerahnya di Belanda, di Nederland sana ya. Pelan-pelan dia membawa sapi ya. Mereka punya budaya minum susu. Terus terang ya, kita pahami, harus kita sadari ya, kita tidak punya atau belum punya waktu itu ya budaya minum susu ya saat-saat ini sih, atau pada saat ini saja ya mulai kita ini. Dulu paling minum susu itu pada saat bayi minum ASI ya. Setelah itu biasanya selesai ya. Jadi zaman Belanda itu sapi perah itu diperkenalkan ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging penduduk Belanda awalnya yang tinggal di Indonesia, bukan untuk kita awalnya. Nah, pada masa itu sapi perah dibawa dari Belanda ke Indonesia yang dipelihara di peternakan-peternakan yang dikelola oleh pemerintah Belanda saat itu. Nah, peternakan sapi perah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1912 di Cikampek ya, Jawa Barat ya, dan oleh perusahaan Hindia Belanda NV Maatschap tot Exploitatie van Condormening ter Verstrekking van Melk MEVAM ya, maaf kurang bisa bahasa ininya, agak kesulitan bacanya. Nah, setelah kemerdekaan itu ya tahun ini ya, tahun 1912 itu sudah ada perusahaan Belanda yang berupaya mengelola, memelihara, mulai dari tata laksana pemeliharaan sampai menghasilkan susu ya. MEVAM nanti dibaca sendiri bahasa Belandanya. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan potensi peternakan sapi perah sebagai sumber penghasilan atau sumber protein hewani bagi masyarakat Indonesia ya, karena pentingnya melihat bagaimana ya memang cara paling mudah untuk meningkatkan konsumsi protein hewani itu terutama pada anak-anak ataupun pada orang atau masyarakat itu adalah dengan susu, baik itu diminum langsung ataupun dikombinasi dijadikan kompi susu, atau kalau sekarang sudah zamannya dalam bentuk saset dan seterusnya, kemudian dimasukkan ke dalam proses pembuatan kue dan seterusnya. Itu sudah dan paling mudah untuk diberikan ke siapapun ya. Kemudian pada tahun 1961 pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian mendirikan Balai Inseminasi Buatan ya, BIB di Bogor untuk mengembangkan inseminasi buatan dan peningkatan kualitas sapi perah. Nah, sekarang sudah banyak ya BIB yang sangat luar biasa yang mengembangkan bibit-bibit sapi perah terutama di BIB Lembang ya, dan kalau BIB Lembang itu di Bandung ya, di Jawa Barat, kemudian BIB Singosari di Jawa Timur, Malang ya. Nah, itu yang cukup handal dan besar ya. Kemudian berikutnya pada tahun 74 ya, pemerintah Indonesia juga mendirikan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BPTU HPT di Bogor ya, untuk mengembangkan teknologi peternakan sapi perah. Nah, pada tahun 1980-an program pengembangan peternakan sapi perah semakin diperkuat pemerintah melalui program seperti program pembangunan peternakan ya, dan program percepatan pembangunan peternakan. Nah, pemerintah juga mengembangkan pusat-pusat penelitian dan pengembangan peternakan sapi perah di beberapa wilayah di Indonesia ya, di beberapa provinsi misalnya ya. Nah, pada saat ini manajemen ternak perah di Indonesia semakin berkembang dengan adanya teknologi, inovasi baru seperti inseminasi buatan ya. Secara umum sapi perah itu biasanya untuk perkawinannya dilakukan dengan IB atau inseminasi buatan untuk memastikan bibit ya, nanti ya
jelas, track recordnya, ada recordingnya jelas ya, itu biasanya kita lakukan dengan IB, dan bahkan inseminatornya sudah tersebar di mana-mana, dan itu sangat bagus ya. Jadi Satgas IB-nya luar biasa bagus, dan ini akan sangat membantu bagaimana mengupgrade produktivitas ternak yang ada. Nah, di samping itu penggunaan hijauan pakan ternak yang lebih baik ya, banyak jenis seragamnya, pengetahuannya sudah ditingkatkan bahwa ternak itu tidak hanya membutuhkan hijauan saja, dia butuh konsumsi yang lain sebagai sumber protein dan seterusnya, dan penggunaan sistem manajemen yang modern ya, di beberapa tempat itu sudah dilakukan. Nah, meskipun demikian masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia, seperti kurangnya sumber daya ya, sumber daya manusia yang terlatih tentunya, karena sapi perah atau pemeliharaan atau tata laksana pemeliharaan sapi perah itu perlu pengetahuan yang baik ya, supaya optimal dia di dalam mengelola peternakan tersebut. Nah, kemudian biaya produksi yang tinggi kalau dibanding dengan usaha ternak yang lain. Memang usaha sapi perah ini membutuhkan ongkos produksi yang lebih tinggi, tetapi ada balikannya tuh ya, ada balikannya yang penghasilan yang luar biasa, bukan setiap bulan tetapi harian ya. Dan kelemahan lagi ya, ataupun tantangan itu keterbatasan pasokan pakan ternak yang berkualitas ya. Tetapi kita tahu, kita sadar hal ini harus jadi pemicu ya untuk mengembangkan industri sapi perah kita ya. Jangan menyerah karena peluangnya amat sangat besar. Nanti insya Allah di dalam perjumpaan kita berikutnya kita akan bahas ya peluang usaha sapi perah. Nah, untuk saat ini kita cukupkan sekian ya. Tetap semangat bagaimana kita mengelola peternakan kita supaya benar-benar ya susu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan ya, bisa ada produktivitas tinggi pada sapi perah kita, sehingga produksi susu tidak hanya mengandalkan pada impor, karena sekarang sedih juga ya mengandalkan impor. Kita harus tetap semangat untuk kebutuhan kita semua, dan kita bisa mandiri akan susu ini. Demikian ya, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.